Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Ramawati dengan NIM 2024050103031 dari Program Studi Manajemen Bisnis Syariah kelas A. Baik, pada video kali ini saya akan memaparkan materi dari makalah kelompok 1 sampai 6 sebagai bentuk ujian tengah semester mata kuliah akuntansi manajemen dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Imran SE MAK. Langsung saja, pada kelompok pertama, membahas materi tentang peran dan fundamental akuntansi manajemen dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Akuntansi manajemen adalah proses mengidentifikasi, mengukur, mengakumulasi, menganalisis, mengintrospeksikan, dan mengomunikasikan kejadian ekonomi yang digunakan manajemen untuk melakukan perencanaan, pengendalian, pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja dalam organisasi. Adapun peran akuntansi manajemen, yang pertama menyediakan informasi, yang kedua membantu dalam pengambilan keputusan jangka panjang dan jangka pendek, yang ketiga evaluasi kinerja dan pengendalian, yang keempat membantu dalam menentukan harga dan strategis produk, yang kelima pengambilan keputusan terkait pengurangan biaya dan efisiensi, dan yang keenam mendukung keputusan strategis. Selanjutnya, tantangan akuntansi manajemen. Yang pertama, perubahan teknologi, pengelolaan data, perubahan regulasi, keamanan data, kepemilikan intelektual, kompleksitas globalisasi, pemahaman konsep non-keuangan, dan kompleksitas bisnis. Selanjutnya ada pengaruh penggunaan informasi akuntansi manajemen. Ada dua, yang pertama pengaruh terhadap kinerja manajerial, dan yang kedua pengaruh terhadap keberlanjutan usaha perusahaan. Adapun cara akuntansi manajemen beradaptasi, yang pertama dengan digitalisasi proses akuntansi, yang kedua penggunaan analisis data AI, yang ketiga peningkatan transparansi dan keamanan data, dan yang keempat integritas sistem dan kolaborasi, yang kelima transformasi peran profesi akuntansi. Baik, pada kelompok 2 membahas tentang konsep biaya dan manajemen biaya. Biaya adalah sumber daya yang dikorbankan atau dikeluarkan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti produk, barang, atau jasa. Klasifikasi biaya. Yang pertama ada biaya langsung, yang kedua biaya tetap, dan yang ketiga biaya produksi dan non-produksi. Pengertian manajemen biaya. Manajemen biaya adalah proses perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan pelaporan biaya untuk memastikan sumber daya digunakan secara efisien. Adapun fungsi manajemen biaya, yang pertama perencanaan biaya, yang kedua pengendalian biaya, yang ketiga pengambilan keputusan manajerial, dan yang keempat evaluasi kinerja perusahaan. Baik, pada kelompok 3 membahas tentang Cost Volume and Profit atau CVP dan perencanaan laba. CVP adalah metode analisis yang mempelajari dampak perubahan biaya tetap, biaya variabel, harga jual, dan volume penjualan terhadap perolehan laba perusahaan. Adapun perencanaan laba dengan CVP, ini perencanaan laba adalah proses strategis berupa pengaturan target laba yang ingin dicapai perusahaan dengan mengendalikan faktor utama yaitu biaya, volume penjualan, dan profit. Adapun manfaat analisis CVP, yang pertama pengambilan keputusan, yang kedua pengendali perencanaan bisnis, yang ketiga evaluasi proposal bisnis, yang keempat ada analisis resiko, yang kelima optimalisasi bisnis multiproduk, dan yang keenam studi empiris. Selanjutnya pada kelompok 4 membahas tentang perencanaan laba untuk multi-product entity. Perencanaan laba merupakan salah satu fungsi penting dalam akuntansi manajemen yang bertujuan untuk memperkirakan dan mengarahkan pencapaian laba perusahaan di masa depan. Adapun hal yang perlu dipertimbangkan, yang pertama, sales mix, yakni proporsi penjualan tiap produk. Yang kedua, margin kontribusi, yakni selisih antara harga jual dan dengan biaya variabel per unit. Yang ketiga ada BEP, multi produk, yakni titik impas gabungan produk. Dan yang keempat ada target laba, yakni unit gabungan yang harus dijual. Manfaat perencanaan laba multi produk, yakni dalam optimalisasi kombinasi produk untuk laba yang maksimal, penentuan titik impas dan target laba yang realistis, peningkatan efisiensi biaya, strategi harga dan promosi yang lebih baik, pengendalian risiko dan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan, pengukuran kinerja, dan evaluasi keputusan manajerial. Selanjutnya pada kelompok 5 membahas tentang analisis perilaku biaya. Perilaku biaya merupakan istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan sejauh mana biaya berubah nilainya seiring dengan jumlah produksinya.
Dengan kata lain, perilaku biaya merupakan ukuran untuk menggambarkan perubahan biaya berdasarkan aktivitas input dan outputnya. Nah, perilaku biaya ini terdiri dari tiga bagian. Yang pertama ada biaya variabel, yakni biaya yang nilainya bersirkulasi sesuai dengan jumlah produksinya. Yang kedua ada biaya tetap, yakni biaya yang nilainya stabil atau tetap tanpa mengikuti nilai output perusahaan. Dan yang ketiga ada biaya semi variabel, yakni biaya yang memiliki unsur biaya variabel dan biaya tetap. Selanjutnya pemisahan biaya, yakni merupakan suatu proses untuk mengidentifikasi setiap pengorbanan ekonomi perusahaan, apakah dikelompokkan sebagai biaya variabel, biaya tetap, atau biaya campuran. Selanjutnya pada kelompok 6 membahas tentang analisis pengambilan keputusan jangka pendek marketing. Definisi pengambilan keputusan jangka pendek dalam aspek marketing atau pemasaran merujuk pada serangkaian langkah atau tindakan yang diambil oleh suatu organisasi atau perusahaan dalam rangka mencapai tujuan pemasaran yang dapat dicapai dalam periode waktu yang relatif singkat. Adapun tujuannya, yakni tujuan pengambilan keputusan jangka pendek adalah untuk memaksimalkan keuntungan sementara dengan memanfaatkan peluang pasar yang ada melalui strategi seperti diskon, promosi insentif, penyesuaian harga, dan peningkatan pelayanan konsumen. Langkah-langkah pengambilan keputusan, yang pertama mengidentifikasi permasalahan, yang kedua mengidentifikasi alternatif, yang ketiga mengidentifikasi pertukaran biaya dan pendapatan, yang keempat menilai dampak atau faktor kualitatif, dan yang kelima ada memilih alternatif yang paling menguntungkan. Selanjutnya ada jenis-jenis keputusan jangka pendek marketing. Yang pertama ada penentuan harga, yang kedua promosi penjualan atau diskon, yang ketiga pesanan khusus, yang keempat prioritas produk untuk dipromosikan, dan yang kelima pemilihan saluran atau media pemasaran. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.